kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih buat pengorbananmu Tuhan, karyamu yang besar di hidupku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih untuk karya-Mu yang terbesar di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk karya yang terbesar yang Engkau nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, kami sungguh kagum
akan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau begitu mengasihi setiap kami. Bapa, saat ini kami mau terus belajar daripada firman-Mu. Biar firman-Mu meneguhkan setiap kami, memperbaharui setiap kami ya Tuhan. Bersabdalah, karena kami perlu firman Tuhan yang menuntun jalan kami, yang menjadi pedoman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 19 November 2024. Saya mau ajak saudara kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan tema pada hari ini adalah teknologi tanpa beriman menghasilkan pemberontakan. Saya akan membacakan bagi saudara dari Kejadian 11 ayat 3 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat." Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh dunia." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu, dan Ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana." Nah, renungan kita pada hari ini saudara. Manusia diperlengkapi Tuhan dengan keinginan dan kehendak bebas yang melahirkan dorongan-dorongan tertentu dalam diri manusia untuk menghendaki dan melakukan sesuatu hal. Kreativitas juga secara otomatis tercipta dalam diri manusia melalui keinginan dan kehendak tersebut. Tanpa adanya keinginan dan kehendak, maka manusia tidak punya dorongan untuk melakukan kreativitas dan inovasi-inovasi. Anugerah dari Tuhan atas manusia patut disyukuri, namun tidak diperkenankan untuk disalahgunakan sebagai hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Kisah tentang Menara Babel dalam bacaan kita hari ini mengingatkan kita sebagai manusia yang diberikan anugerah keinginan dan kehendak agar tidak salah menggunakan anugerah Tuhan tersebut. Setelah peristiwa air bah yang telah menyelamatkan Nuh dan seluruh keluarganya, maka manusia merencanakan sesuatu yang lahir dari keinginan dan untuk mencari nama. Oleh karena keinginan manusia pada saat itu, maka mereka membuat sebuah kota dengan menara yang menjulang tinggi sampai ke langit. Untuk membangun sebuah kota dengan menara yang sangat tinggi memerlukan keahlian dan keterampilan yang sangat mahir. Keinginan tersebut ternyata tidak sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, sehingga Tuhan sendiri yang menghentikan pembangunan menara tersebut dan menyerahkan semua manusia itu ke seluruh bumi. Dapat saudara baca di dalam ayat yang ke-7. Usaha kreativitas manusia pada saat itu menjadi sia-sia, walaupun diakui bahwa manusia mampu melakukan kehendaknya dengan inovasi yang luar biasa. Mereka menggunakan kepandaian mereka tanpa menggunakan iman kepada Tuhan. Mengapa Tuhan turun tangan dan mengacaukan rencana mereka untuk membangun kota dengan menara yang tinggi? Maka yang pertama, karena mereka ingin menjadi manusia yang otonom dan independen. Mereka ingin hidupnya tidak diatur oleh berbagai peraturan dan perintah. Yang kedua, karena mereka ingin hidup lepas dari Allah, sehingga mereka dapat menentukan jati diri sendiri. Yang ketiga, karena mereka tidak ingin tunduk dan tidak ingin taat akan perintah dan kehendak Allah. Teknologi di zaman modern ini juga sudah mulai digunakan untuk kepentingan dan kekuasaan individu. Seperti di zaman dulu, mereka sudah mulai mengerjakan pembangunan menara dengan menggunakan teknologi dalam bentuk batu bata yang dibakar dan aspal sebagai perekat. Maka zaman modern saat ini
Tetap manusia menggunakan teknologi untuk kepentingan ambisi pribadi, tanpa memperhatikan iman atau hubungan mereka dengan Tuhan. Teknologi sering digunakan untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri dan membangun kekuatan dan kemuliaan diri sendiri, bukan untuk memuliakan nama Tuhan. Tanpa iman dan ketundukan kepada kehendak Tuhan, penggunaan teknologi dapat menyebabkan manusia menjadi sombong dan menjauh dari tujuan Allah. Teknologi tanpa iman dapat menyebabkan pemberontakan karena teknologi digunakan tanpa adanya pemikiran moral dan spiritual. Manusia yang pada prinsipnya memiliki karakter egois akan memberontak terhadap nilai-nilai yang lebih tinggi. Mengapa pemberontakan bisa terjadi pada manusia? Maka yang pertama, karena kesombongan dan ketergantungan pada diri sendiri. Teknologi memberi manusia kemampuan untuk berkuasa atas berbagai hal. Dalam kisah Menara Babel, manusia berusaha mencapai langit dengan kekuatan sendiri sebagai simbol dari pemberontakan terhadap kedaulatan Tuhan atas dunia. Yang kedua, karena manusia mencari kejayaan dan kemuliaan diri tanpa iman, teknologi digunakan untuk membangun kuasa dan reputasi diri. Yang ketiga, karena manusia mengabaikan nilai-nilai etis dan moral. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, teknologi tanpa iman dapat mengarah kepada penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa iman, manusia didorong untuk memberontak dan melawan otoritas moral dan spiritual. Demikian perenungan kita pada hari ini, saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat hari ini Tuhan. Renungan yang Kau sampaikan bagi kami, kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa teknologi di dalam dunia ini adalah seizin Engkau sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia. Namun demikian, kami menyadari bahwa kami harus mengerjakan dan melakukan teknologi itu sesuai dengan kehendak Engkau saja. Berdasarkan iman yang berasal dari Engkau, kami mampu melakukan segala perkara dengan tujuan rencana yang Engkau sudah tetapkan bagi manusia. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami terus supaya kami memuliakan nama-Mu dan tidak memuliakan diri sendiri. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.